Sepak bola buat sebagian orang adalah soal strategi, piala dan transfer mahal. Tapi kalau kamu mau sedikit menyibak tirai di belakang sorotan lampu stadion, kamu akan menemukan dunia yang jauh lebih liar. Kisah-kisah para pemain yang bukan cuma soal gol atau kartu merah, tapi cerita hidup yang nyaris tak masuk akal. Kali ini kita nggak akan bicara soal siapa paling hebat, tapi siapa yang hidupnya kayak plot film indie absurd. Kita mulai dari Rene Higuita. Bukan cuman karena gaya rambut kribonya yang melegenda, tapi juga karena aksi tendangan kalajengking yang dia pamerkan di laga internasional. Bayangin bola datang dari arah berlawanan, dan dia alih-alih menangkapnya seperti kiper normal, malah meloncat dan menendangnya ke belakang dengan 2 tumit. Tapi kisah paling gila bukan itu. Dia pernah dipenjara karena membantu negosiasi pembebasan sandera antara gembong narkoba dan keluarga korban. Alasannya, karena dia kenal si gembong. Dan iya, karena dia merasa itu hal benar untuk dilakukan. Kemudian ada Faustino Asprilla, striker Kolombia yang dulu main di Newcastle ini, punya kecepatan lari dan gaya main eksplosif. Tapi kehidupan pribadinya jauh lebih eksplosif lagi. Setelah pensiun, dia terjun ke industri film dewasa dan bahkan meluncurkan lini kondom mereknya sendiri. Di satu wawancara, dia bilang langkah itu diambil untuk mengurangi angka kehamilan tidak diinginkan di Kolombia. Jadi, dari mencetak gol ke gawang lawan, dia berpindah ke misi menjaga masyarakat dari gol yang tak direncanakan. Asprilla benar-benar tahu cara tetap relevan, walaupun caranya cukup unik. Lalu ada Winston Bogarde. Mungkin namanya tidak setenar yang lain, tapi kisahnya epic. Dia pernah main di Chelsea dan dibayar sangat mahal. Masalahnya, dia nyaris nggak pernah dimainkan. Tapi dia tetap datang latihan, duduk di bangku cadangan, dan menerima gajinya dengan tenang. Ketika media bertanya kenapa dia nggak pindah klub demi waktu bermain, jawabannya simple. Kenapa saya harus meninggalkan gaji seperti itu hanya untuk bermain bola lebih sering? Dalam dunia yang mendorong ambisi tanpa henti, Bogarde mengajarkan satu hal. Kadang, kenyamanan lebih penting daripada sorakan penonton. Lutz Van Steel. Dia adalah satu-satunya pemain yang pernah bermain secara profesional di semua 6 benua. Ya, termasuk Antartika. Dia pernah dipenjara di Singapura karena dituduh pengaturan skor, sempat mati di lapangan karena tabrakan fatal, tapi dihidupkan kembali oleh tim medis, dan hidup berpindah dari klub ke klub di pelosok dunia. Kalau sepak bola itu novel petualangan, maka Lutz adalah tokoh utamanya. Sementara itu, di ujung dunia lain ada Mario Balotelli. Selalu jadi pusat perhatian bukan karena skill semata, tapi juga karena tingkah lakunya. Pernah suatu malam dia membakar rumahnya sendiri karena main kembang api dari kamar mandi. Pernah juga dia datang ke sekolah remaja yang dibully dan bilang ke para pengganggu, "Ganggu dia lagi, urusan sama gue." Di sisi lain, Balotelli sering membagi-bagikan uang ke tunawisma tanpa bilang siapa-siapa. Di antara semua kekacauan itu, selalu ada sisi kemanusiaan yang jarang disorot media. Lepas dari sorotan Eropa, kita sampai ke kisah paling mistis. Shamal George, kiper muda Liverpool, yang pernah dipercaya main sebagai striker dalam laga uji coba. Tapi yang bikin cerita ini menarik adalah kabar burung dari penduduk sekitar stadion kecil di mana laga itu digelar. Mereka bersumpah melihat sesuatu di lapangan malam sebelum pertandingan. Lampu stadion yang menyala sendiri, suara sorakan dari tribun kosong, dan bola yang bergulir pelan tanpa disentuh. Tapi malam itu Shamal mencetak gol. Mungkin saja ada bantuan yang tak terlihat. Dan terakhir, kisah dari daerah tropis. Pemain bernama Jean-Pierre Adams. Dia adalah bek tangguh dari Prancis, tapi takdirnya tragis dan luar biasa. Di tahun 1982, dia menjalani operasi rutin. Tapi karena kelalaian anestesi, ia koma. Yang luar biasa, istrinya merawatnya setiap hari selama lebih dari 3 dekade, meski Jean-Pierre tidak pernah sadar. Selama 39 tahun koma, tubuhnya tetap dirawat dengan cinta dan kesetiaan. Sebuah kisah yang bukan tentang sepak bola, tapi tentang pengabdian dan cinta manusia yang lebih besar dari apapun.
Dari pria yang pura-pura mati di lapangan sampai yang hidup dalam koma puluhan tahun, dunia sepak bola punya lebih banyak kisah dari sekadar menang dan kalah. Ini tentang manusia, tentang keanehan, keberanian, dan pilihan-pilihan hidup yang enggak masuk kotak. Karena kadang, justru mereka yang paling nyeleneh lah yang bikin kita ingat kenapa kita mencintai sepak bola.